Penyebab konflik yakni kondisi kerja yang tidak manusiawi, termasuk shift malam tanpa pengecualian untuk pekerja hamil, tingginya angka keguguran pada pekerja perempuan akibat tekanan kerja, masalah keterlambatan atau ketidakjelasan bonus dan sistem pembayaran, termasuk cek kosong, kurangnya perhatian terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Eskalasi konflik ini telah berlangsung sejak 2017 dengan berbagai aksi mogok kerja, sorotan media dan tuduhan pelanggaran hak pekerja yang semakin memperburuk hubungan antara manajemen dan serikat pekerja. Manajemen awalnya mengadopsi pendekatan penghindaran atau avoidance untuk menangani konflik yang justru malah memperburuk situasi karena masalah tidak terselesaikan. Penyelesaian konflik. Setelah konflik meningkat dan menarik perhatian pihak eksternal, manajemen akhirnya beralih ke pendekatan konfrontasi atau competition. Namun hal ini hanya menambah tekanan pada pekerja. Konflik akhirnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Dalam mediasi ini, tercapai kesepakatan kompromi antara manajemen dan serikat pekerja. Mbak Siti, aku sudah lelah sekali. Aku tahu Dewi, kondisi ini sudah lama terjadi. Bahkan kami dari serikat pekerja sudah menyampaikan keluhan kami ke pihak manajemen, tapi tidak ada tanggapan dari mereka. Mbak Siti, apakah kita harus diam saja dengan akhirnya shift malam ini? Tidak usah khawatir Dewi, kita akan membawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja. Pasti mereka bisa membantu kita dalam mengatasi persoalan ini. Jadi mereka akan bawa permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja. Ya Pak, keluhan mereka sudah terlalu besar. Media pun juga sudah menjelaskan informasi. Kita memang harus menghadiri mediasi ini, tapi saya merasa tidak mampu untuk memenuhi tuntutan mereka. Kita harus melihat operasional dari perusahaan ini sendiri. Tapi Pak, apabila kita tidak menyelesaikan perkara ini, ruang kerja bisa memperburuk keadaan. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah hadir di ruang mediasi ini untuk membahas terkait konflik yang sedang terjadi. Benar. Baik, untuk Mbak Siti sebagai ketua serikat pekerja, bisa dijelaskan seperti apa poin konfliknya? Baik. Terima kasih kepada Bu Mediator. Para pekerja kami mengalami kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi. Shift malam tanpa pengecualian bagi ibu hamil. Maka dari itu, banyak rekan kami yang mengalami keguguran, serta sistem pembayaran, bonus yang tidak jelas, dan cek yang diberikan kosong. Selain itu, kesehatan dan keselamatan kerja buruk. Baik Pak Budi, bagaimana respon Anda sebagai pihak manajemen? Kami menyadari kekurangan pada sistem ini, tapi kami juga memiliki tekanan terhadap beban produksi mengejar target tersebut. Tapi kami tidak menginginkan untuk mengabaikan hak-hak dari para pekerja ini. Situasi ini sangat berat dan tekanan bagi kami. Baik Pak Budi, ini merupakan situasi yang cukup kompleks. Nah, tapi kedua belah pihak ini harus menemukan titik temu. Dan sebagai pihak perusahaan, Pak Budi ini menawarkan solusi yang seperti apa? Tanggapan saya, kami bersedia untuk menghapuskan shift malam dan meningkatkan pengawasan terhadap K3 dan serta memberikan transparansi terhadap pemberian bonus untuk para pekerja. Itu langkah awal yang baik Pak Budi, tetapi kami juga butuh jaminan kepada perusahaan bahwa pekerja yang sempat mogok kerja tidak akan dipecat. Baik, kami akan memastikan tidak adanya diskriminatif terhadap para pekerja yang melakukan mogok pada sebelumnya, dan saya menganggap ini adalah final terhadap permasalahan ini. Dengan komitmen ini, apakah kedua belah pihak bersedia untuk menandatangani perjanjian bersama?
Kalau saya sendiri sih setuju, asalkan semuanya benar-benar dilaksanakan. Kami dari pihak perusahaan juga setuju dan akan melakukan tindakan ini secara baik. Mbak Siti, akhirnya kondisi di sini sudah mulai membaik. Shift malam bagi orang yang hamil sudah dihapuskan dan gaji bulan ini sudah sangat jelas. Alhamdulillah Dewi, ini semua hasil kerja keras kita, tapi kita juga harus memantau apakah perjanjian ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas konflik dan mencari solusi atas terjadinya konflik di PT AFI yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bu Rina, kami menyadari adanya ketidakpuasan terhadap para pekerja atas kesejahteraannya dan waktu kerja yang berlebihan. Saya di sini ingin mendengarkan keluh kesah para pekerja. Terima kasih Pak Budi, kami merasa hak-hak pekerja kami tidak terpenuhi karena adanya jam lembur yang tidak teratur dan kesehatan yang tidak terjamin. Maka dari itu kami ingin ada kebijakan tentang jam kerja lembur yang teratur dan peningkatan tunjangan. Kami mengerti kekhawatiran dari para karyawan, tapi kami juga harus memperhatikan keberlangsungan dari permintaan produksi dari pabrik. Nah, kami tidak hanya bisa untuk memprioritaskan hak-hak dari para pekerja, tapi kita harus juga menyimbangkan dengan keberlangsungan dari perusahaan ini tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan fokus untuk mencari solusi. Baik, untuk Bapak Budi selaku pihak manajemen, apakah bisa memberikan proposal tertulis terkait evaluasi rencana pemberlakuan jam lembur dan juga peningkatan tunjangan? Nah, kami akan berkomitmen untuk menyampaikan persetujuan kita bersama dan akan meningkatkan kesejahteraan pada karyawan dan tanpa memikirkan kepentingan perusahaan. Itu bisa menjadi langkah awal yang bagus, namun kami memerlukan kepastian implementasi dan bagaimana perusahaan akan memastikan kesejahteraan para pekerja. Baik, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan terkait rencana apa yang akan diambil selanjutnya dan juga menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk menyatukan kemajuan. Kedengarannya bagus. Kami akan mengatur proposal ini dalam waktu 1 bulan dan akan menjadwalkan dan menentukan untuk pertemuan selanjutnya. Kedengarannya bagus Pak Budi, namun kami juga ingin memastikan bahwa adanya perwakilan dari serikat pekerja karena kami juga ingin mendengar para pekerja mengenai perundingan ini. Kami berkomitmen untuk melibatkan persatuan dalam masalah ini dan akan berusaha meningkatkan kenyamanan dan mematuhi dari peraturan dari K3. Kabar baik Pak Budi, namun kami juga ingin memastikan bahwasannya ada tindakan nyata setelah pertemuan ini dilaksanakan dan semoga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi seperti sekarang di masa depan. Saya setuju, melibatkan perwakilan serikat dalam evaluasi akan menciptakan transparansi dan juga kepercayaan antara kedua belah pihak. Untuk Bu Rina, kami akan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dari para pekerja. Pak Budi dan negosiator, semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk membangun hubungan di lingkungan kerja yang lebih harmonis antara pekerja dan perusahaan. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan harapan bahwa kita semua dapat bekerja sama
demi mencapai tujuan bersama untuk kebaikan semua pihak yang ada di PT AFI.